Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di Bible Bee Channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara-saudari selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dalam keadaan sehat selalu dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian yang sangat memberkati hati saya. Kesaksian ini datang dari seorang bapak tukang becak, seorang yang hidup sederhana tetapi mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan bapak tukang becak ini bersama keluarganya percaya Tuhan Yesus. Pastinya dalam mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus bukanlah suatu hal yang mudah bagi mereka. Ada proses yang cukup sulit untuk mereka lalui, di mana sebelum mereka percaya, istri bapak tukang becak ini mengalami sakit, yaitu sakit kanker payudara stadium 4. Tentunya itu penyakit yang cukup parah seperti itu, dan mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa sembuh. Mereka pergi ke dukun, tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kesembuhan seperti itu. Sehingga pada waktu itu mereka memutuskan untuk datang ke gereja, mau didoakan dan mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu juga mereka mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan seperti itu. Dan melalui perjalanan hidup mereka sebagai keluarga, kita diingatkan bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah memandang status atau memandang latar belakang ataupun keadaan ekonomi kita. Tuhan yang sama yang bekerja di zaman Alkitab masih bekerja pada hari ini juga. Dan kesaksian ini menjadi bukti nyata bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya ketika seseorang datang kepadanya dengan iman. Mari kita menyaksikan video berikut. Kiranya video kesaksian ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat menyaksikan. Karena pekerjaan saya sehari-hari hanya seorang tukang becak. Saya bukan seorang pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai kantoran, saya hanya tukang becak. Yang penghasilan saya pas-pasan kerja sehari buat makan sehari. Dan pulang dari kerja itu istri saya mengeluh, katanya payudara kirinya dia sakit. Karena saya orang desa, orang Jawa, dan tidak mengenal medis atau apa, seperti biasa saya obatkan ke paranormal, ke ustadz, ke kiai, bahkan sampai datang ke daerah Jawa bagian selatan di wilayah Wonosobo. Tapi semuanya itu tidak ada hasilnya dan hasilnya nol. Dan dari itulah saya setiap hari bekerja mengayuh becak dari pagi, pulang siang makan, siang nanti balik lagi, pulang sore. Pas dari itulah saya pulang siang dengan membawa rezeki yang lumayan lah dari hasil peras keringat dan becak. Tapi bagaimanapun juga istri tetap sakit, dia tidak mau terima uang saya. Dia tidak mau menerima uang saya, dia mengeluh katanya sakit, saya sakit seperti ini gimana. Dengan penuh belas kasih dia minta saya izin untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Nah, dari itu saya mengizinkan mereka ke sana, mendaftar dengan persyaratan proposal yang dibutuhkan, saya turutin dan saya tantangin semua. Semua saya lepaskan kepalanya, tapi ekornya saya pegang. Karena saya tidak tega, walaupun bagaimana dia adalah wanita idaman saya. Lantas pas mau dicek medikal, ternyata mereka tertolak. Karena dia mengalami hamil 3 minggu. Dari hamil 3 minggu itu tersebut gagallah impian keluarga saya untuk jadi TKW ke Arab Saudi. Dan berjalannya waktu, lahirlah anak saya yang ketiga, yaitu laki-laki, cowok. Tapi karena si istri sakit, jadi dia tidak bisa memberikan air susu pada anak saya. Karena air susunya yang keluar bukan ASI, tapi sesuatu hal yang menjijikan sekali, yaitu sebelah darah dan nanah. Terus terang maaf sekali saya seperti itu. Lantas saya setiap hari bekerja becak dengan beli susu yang paling murah, produksi dari Jogja. Mungkin bapak-bapak sudah tahu lah susu paling murah susu apa. Bukan seperti anak sekarang minumnya susu paling bermerek, paling berharga. Lantas saat itu saya pulang sore, saya membawa lumayan. Dia sambil ngasih susu anak saya dan menangis. Dia berkata, aku ini tidak mungkin bisa hidup lama. Kalau aku nanti suatu saat tidak ada, kamu jangan menikah. Itu perkataan mereka. Tapi saya dengan tetap berkata, enggak.
Kamu akan hidup sampai kita punya cucu, sampai anak-anak kita besar. Kita akan hidup, kita akan sehat. Dia bilang enggak. Lantas hari itu saya bilang, kamu mau enggak besok ajak ke gereja? Saya masih ingat hari Jumat. Dia bilang, buat apa kamu ke gereja? Kamu sudah sholat tahajud setiap malam, sudah wiridnya setiap malam, tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia. Mau jadi apa? Murtad gitu. Tapi saya bersikukuh, saya akan mencari gereja. Dari rumah saya sampai ada gereja itu ada 3 kilo jaraknya. Saya naik sepeda, saya cari di mana yang tepat gereja yang buat saya untuk nanti. Akhirnya saya menemukan sebuah gereja, yaitu sebuah gereja karismatik, bukan gereja Jawa. Saya datang ke situ, saya tanya dengan orang-orang, ibadah gereja ini ada jam berapa? Dia bilang ibadahnya 2 kali, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lantas saya pulang. Saya bilang sama keluarga, besok minggu kita gereja jam 6 pagi. Jam setengah 6 kita sudah berangkat. Oh, sampai sana jangan sampai kita terlambat. Dan itulah awal kami masuk gereja. Karena saya orang baru, saya duduk paling belakang. Saya melihat setiap orang datang pada Jumat, orang-orang Tionghoa, orang Jawanya sangat sedikit sekali. Dan besok dia sembahyang, berdoa. Lantas keluarga saya bilang, kok itu pada sembahyang sunnah gitu? Oh ya, dia sholat sunnah sedang gitu. Kami sholat sunnah juga. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumah-Mu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak. Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada sebelahku. Kalau dia sembuh sehat, anak cucuku akan kubawa ke sini untuk mengenal dan menyembah. Dari itulah waktu terus berlalu. Di minggu ketiga saya juga datang lagi. Saya ibadah. Saya datang ke gereja naik angkot. Dari 3 datang lagi, di situ kalau sekarang saya mengenalnya dengan istilah atarkol, doa dipanggil ke depan. Dari doa dipanggil ke depan itulah ada 3 baris kursi, ya kurang lebih jemaahnya 150-an. Istri saya tak suruh maju duluan, walaupun sebenarnya saya di urutan paling akhir. Udahlah, kamu maju duluan, kamu didoakan pasti kamu sembuh. Kamu pasti sembuh, pasti saya bilang gitu. Dari itulah saya maju didoakan oleh pendetanya, ditanyain. Karena namanya Jumat baru, pendetanya baru tahu, baru 3 kali datang. Dia tanya, ibu sakit apa? Dia bilang, saya sakit ini sudah hampir 4 tahun dok. Pak pendeta. Ibu percaya tadi ada mujizat Tuhan? Itu saya dengarkan dari belakang. Ya, saya percaya. Dia bilang seperti itu. Kalau ibu percaya, hari ini bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah. Dan segala penyakitnya akan buang ke tubir laut paling dalam. Dan mujizat pasti akan terjadi yang luar biasa. Itu saya dengarkan. Tadi doakan bersama-sama dengan para pendeta di situ. Istri saya disuruh balik, dia menangis. Saya menangis, pendetanya juga menangis. Dari menangis itulah istri saya disuruh ke kamar mandi untuk meraba, untuk melihat, untuk merasakan sakit yang mereka derita. Yang menurut dokter sudah stadium 4. Lama sekali dia dalam kamar mandi. Sampai saya menunggu di luar tuh, kok tidak keluar apa-apa. Itu saya ketuk pintu kamar mandi. Kamu ada apa tidak keluar? Ternyata dia menangis. Sampai tidak kuat dia menangis. Dia berkata, alhamdulillah aku sembuh. Saya bilang ini di gereja bukan di masjid. Dia bilang alhamdulillah, ini puji Tuhan. Dari itulah sakit kanker payudara stadium 4 yang sudah dinyatakan akut oleh dokter sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Air susu yang selama ini kami pompa yang keluar darah dan nanah, ternyata keluar air susu yang murni. Akhirnya saya pulang naik bis dengan mata agak sebat semua karena menangis bersyukur, menangis bahagia karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Saya bilang, anak di rumah tadi dikasih susu cuma 2 botol kecil-kecil. Ayo kita pulang. Ini sudah hampir jam 8 lebih. Karena kebagian pagi jam 6 sampai jam 8. Saya pulang, saya naik angkot. Hati saya merasa damai, merasa bersuka cita yang luar biasa. Tuhan ternyata telah memanggil dan memilih saya. Akhirnya sampai di rumah, saya mengucapkan syukur pada Tuhan. Segala apa yang Tuhan Yesus berikan pada saya. Walaupun saya terlahir bukan dari orang Kristen, bukan dari orang Nasrani. Tapi itulah Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Akhirnya saya tetap biasa bekerja becak setiap hari. Saya dapat penumpang orang Jumat GTJ. Pagi-pagi saya narik becak. Saya ditanyai, Mas Ngapura sekarang jadi orang Kristen ya? Saya jawab, iya Bu. Saya terbuka, saya jujur. Walaupun setelah saya jadi orang Kristen, semua masyarakat di desa kami mengucilkan saya.
merendahkan saya. Bahkan semua memblacklist pekerjaan saya, tidak mau memberikan pekerjaan. Bahkan penumpang-penumpang di pasar yang terkadang baik dengan saya, dia bilang, sekarang kamu jadi orang Kristen, aku mau naik bijak kamu. Tapi tetap saya berseru pada Tuhan. Saya tetap memohon pada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu sama, aku harus pikul salib seperti ini. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tetap saya jalan. Akhirnya saya dikasih Alkitab sama jemaat gereja tadi yang jadi pemenang saya. Dia bilang, Mas Ngaron sudah punya Alkitab? Belum, Bu. Saya kemarin tanya di toko buku karena di Kota Pati. Daerah kami dengan Kota Pati kurang lebih 25 kilo. Saya naik bis cari Alkitab. Ternyata harganya sangat mahal sekali. Kurang lebih 50.000 saat itu. Saya tidak jadi beli. Tak pikir uang 50.000 tak belikan Alkitab. Mending tak beli beras sama susu untuk anak saya seperti itu. Akhirnya karena kurang Tuhan saya dapat Alkitab. Dan di dalamnya ada tulisan Alkitab dari Gideon. Sampai sekarang masih saya simpan. Saya pelajari, saya buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tak baca, tak pelajari. Semua saya pelajari. Dan saya menemukan ayat yang sangat memberkati saya. Memberkati saya, ternyata saya dipilih Tuhan itu lewat Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasih akan aku hajar dan aku tegur. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari itu saya betul-betul tersungkur di kaki Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap mempelajari Alkitab tersebut. Saya tetap selalu belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan tersebut yang sangat memberkati saya. Dan saya bersyukur sekali selama saya jadi orang Kristen ini, saya bisa memahami apa arti kasih, apa arti mengampuni. Karena saya punya nama Ngapurono. Nama Ngapurono itu nama Jawa Tulen, yang artinya adalah mengampuni, memberi maaf. Buat apa kalau saya dikasih orang tua saya nama Ngapurono, kalau aku tidak bisa memberikan maaf, tidak bisa memberi pengampunan, akan sia-sia bagi hidup saya. Hari-hari ini saya jalani hidup saya tetap ibadah. Di tempat kami dulu setelah ada COVID itu ibadah 2 kali, pagi dan sore. Saya juga datang pagi, saya juga datang sore. Karena saya haus akan firman Tuhan. Saya haus akan kebenaran. Maka saya cari terus akan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Karena apa yang disampaikan oleh Alkitab dalam Yeremia 17:7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu yang kami dapatkan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian Bapak tukang beca. Ini sungguh menyentuh dan membuka mata hati saya secara pribadi. Ya, saya sangat diberkati ketika mereka bercerita tentang pengalaman hidup mereka sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan keluarga ini melewati pergumulan yang sangat berat, yang tentu mungkin tidak bisa diterima oleh sebagian orang ya. Dan kita bisa mendengar, sudah mendengar kesaksian di mana sang istri Bapak tukang beca ini menderita kanker payudara stadium 4, yang pastinya itu kondisi yang secara medis sudah sangat parah. Dan karena tidak memiliki pengetahuan tentang dunia medis, bahkan mungkin karena pengaruh budaya, mereka lebih memilih pergi ke dukun untuk mencari kesembuhan. Tapi semuanya sia-sia, seperti yang sering terjadi, tidak ada kesembuhan, tidak ada pemulihan, tidak ada kelepasan, dan tidak ada jawaban yang mereka dapatkan seperti itu. Tetapi ketika mereka mendengar tentang Yesus, sesuatu terjadi. Hati mereka mulai terbuka dan mereka mengambil keputusan untuk percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Dan pada momen saat itu juga Tuhan menyatakan mujizat kesembuhan bagi keluarga ini. Sesuatu yang secara manusia mustahil, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kesaksian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memandang siapa kita. Jadi di kesaksian ini saya teringat dengan renungan dari Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, di mana kisah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun sangat relevan dengan kesaksian keluarga ini. Perempuan itu sudah lama menderita, sudah mencoba banyak cara, sudah menghabiskan semuanya, namun tetap tidak sembuh, bahkan ia sudah kehilangan harapan. Sama seperti keluarga Bapak tukang beca ini yang sudah mencoba banyak jalan tetapi tidak menemukan jawaban.
Namun satu hal yang sama dari kisah ini, semuanya berubah ketika mereka mendengar tentang Yesus. Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini, dia berkata, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Ia tidak datang dengan kekuatan besar, pasti dia tidak berdaya pada saat itu. Tidak dengan doa panjang, tidak dengan ritual. Ia datang dengan iman, iman yang kecil tetapi tulus. Dan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan mengalir dan memulihkan hidupnya seketika itu juga. Dan kesaksian ini juga kita dapat belajar bahwa iman tidak harus besar. Yang penting kita datang kepada Yesus, seperti perempuan itu hanya menjamah ujung jubah. Bukan jubah itu yang menyembuhkan perempuan itu, tetapi imannya itu sudah cukup. Namun tidak hanya di situ juga, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Dan juga mujizat terjadi bukan karena posisi ya saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, bukan karena sesuatu seperti uang atau pendidikan, tetapi karena iman. Yesus bukan hanya menyembuhkan tubuh tetapi memulihkan hidup semuanya. Sama seperti perempuan itu dipulihkan, keluarga ini juga dipulihkan secara rohani dan iman mereka diteguhkan. Begitu juga dengan kesembuhan istri bapak tukang beca itu, bukan hanya tanda kuasa, tetapi juga tanda kasih Tuhan yang pribadi dan dekat. Biarlah melalui kesaksian ini dan renungan dari Markus 5 ini kita diingatkan bahwa tidak ada keadaan yang terlalu parah bagi Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu berat, dan tidak ada kehidupan yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara sedang berjuang, mungkin sedang sakit, sedang bingung, sedang mencari jalan keluar, mari datanglah kepada Yesus. Sentuh Dia dengan imanmu sekecil apapun itu, karena Tuhan yang menyembuhkan perempuan itu, Tuhan yang memulihkan istri bapak tukang beca itu adalah Tuhan yang sama, yang sanggup bekerja dalam kehidupan kita pada hari ini dan seterusnya. Biarlah kita semua semakin berani berdiri dalam kebenaran dan terus mengalami sukacita serta kemerdekaan yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus Bible Bee Channel agar channel ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.